Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yuniarti. Saya peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Syah Kuala. Hari ini 4 Maret 2024 saya melakukan praktik pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Doa belajar saja. Siapa? Ya, silakan. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadir semua? Tidak ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Kalaupun ada yang tidak hadir, kita doakan semoga yang tidak hadir itu bisa sehat ya, karena sakit. Baik, coba lihat di sekelilingnya ada sampah, silakan diambil. Dia di kaki, ya. Silakan dilihat sampahnya masing-masing, ya, biar kita bersih. Kalau suasana sekolah kita bersih, kita nyaman untuk belajar. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya. Baik. Perhatikan kemari, ya. Nah, di sini ya, kita hari ini mau mempelajari tentang apa? Ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, ada yang ingat apa itu larutan elektrolit? Ya, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Baik. Di sini kompetensi dasar dan IPK-nya bisa diperhatikan, yaitu 4.8, karena kita 3.8-nya sudah kita pelajari tentang teori larutan elektrolit minggu yang lalu. Baik, hari ini kita mempelajarinya, itu membedakan daya hantar listrik berbagai solusi melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Kita mau lihat dari hasil percobaan kita itu, apakah larutan yang mau kita uji coba ini termasuk pada larutan elektrolit lemah atau non elektrolit. Baik, IPK-nya yang pertama yaitu kita merancang pembuatan alat uji daya hantar listrik larutan. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan alat uji daya hantar listrik menggunakan larutan yang ada di sekitar kita. Berarti yang kita gunakan sehari-hari, ya, baik yang kita makan maupun yang kita pakai. Baik, selanjutnya, nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Coba Aulia sebutkan apa tujuan pembelajarannya? Ya. Ya, melalui pelaksanaan percobaan, ya, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dan membedakan daya hantar berbagai larutan dengan tepat. Ya, jadi kita mau tahu nih daya hantar listriknya itu bagaimana, ya, dengan alat yang sudah kita rancang. Baik, selanjutnya, pada pembelajaran ini, ya, pada pembelajaran ibu akan mengambil 3 nilai, ya,
Nilai yang pertama itu ada namanya penilaian afektif, yaitu sikap. Jadi mulai dari tadi masuk sampai nanti keluar itu ibu akan menilai sikap kalian, baik itu di dalam kelompok maupun dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian kognitif. Jadi penilaian pengetahuan. Nanti ibu akan memberikan soal, ada soal pretest, ada soal posttest. Nanti ibu akan kasihkan soal pretest melalui link. Nanti bisa kalian pindai barcode-nya, kemudian selesaikan. Dan yang terakhir adalah penilaian psikomotor. Ini penilaian praktikum dan presentasi. Ya, jadi 3 penilaian. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Nah, coba deh ya. Yang pertama apa? Ya, orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kalian akan diberikan masalah melalui video yang ditayangkan, ya, melalui LKPD. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini karena siswanya 10, maka ibu akan membagi kepada 2 kelompok ya. Kemudian ibu juga akan membagikan LKPD dan bahan ajar yang harus kalian selesaikan hari ini. Kemudian yang ketiga apa Dewi? Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ya, setelah itu nanti kalian akan menguji coba larutan yang sudah disiapkan ya, untuk mengetahui apakah larutan tersebut adalah elektrolit kuat, elektrolit lemah ataupun non elektrolit. Yang keempat, Mardiana, ya, ketika kalian sudah melakukan praktikum, kalian akan menuliskan hasilnya di LKPD yang sudah disiapkan. Ya, berdasarkan pengamatannya, larutan A, apakah dia termasuk elektrolit, kuat, lemah, atau non, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Sabila. Iya, menganalisis dan mengevaluasi. Nanti kita akan melihat lagi ya hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, nanti ada teman-teman ini bertanya ya. Nanti kelompok yang presentasi akan menjawab. Kira-kira bisa dipahami langkah-langkahnya? Oke. Baik, selanjutnya. Nah, untuk Ibu ingin lihat, masih ingat enggak teori ya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit minggu yang lalu? Silakan yang sudah punya HP dipindai ya. Yang tidak punya, Ibu akan membagikan ya soalnya. Siapa yang tidak punya? Yang sudah, silakan dipindai barcode-nya. Yang tidak ada, silakan ditulis di kertas selembar. Baik. Aulia, ada? Oke. Silakan. Yang sudah langsung dijawab. Tuh. Waktunya 2 menit. Sudah? Baik, sudah selesai pretestnya. Nah, nanti hasilnya Ibu akan umumkan di akhir pertemuan ya. Oke. Nah, coba perhatikan kemari. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Ya, ya. Di sini ada yang pertama, larutannya ada tidak lampunya menyala? Ini menyala tidak lampunya? Tidak. Tidak. Kalau lampunya tidak menyala menandakan apa? Non elektrolit. Ya, benar. Yang kedua, ini lampunya bagaimana?
Redup. Kalau lampunya redup, itu termasuk kemana? Elektrolit lemah. Ya. Dan yang terakhir, lampunya menyala terang. Ya, ini menandakan larutan ini apa? Elektrolit kuat. Ya. Pertanyaannya, kenapa lampu ada yang menyala terang, redup, dan menyala dalam larutan? Dan mengapa air dapat menghantarkan listrik? Siapa bisa jawab? Karena yang tadi sudah terjawab di sini, karena larutannya bersifat elektrolit dan non elektrolit. Baik. Nah, ini penting sekali kita mempelajari tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kenapa? Kenapa penting, Bu? Kenapa kita harus mempelajari larutan elektrolit? Ada apa dengan larutan elektrolit dan non elektrolit? Nah, ini dia. Yang pertama, ya, kita melihat di sini bahwa larutan elektrolit ini manfaatnya adalah mengatasi diare. Nah, diare atau sering kita kenal dengan selalu ke kamar mandi, ya. Apa namanya? Mencret dan seterusnya, itu diare, ya. Jadi di dalamnya terdapat senyawa elektrolit, ya, dan mineral seperti natrium sitrat dihidrat, kalium klorida, natrium klorida. Larutan oralit ini berfungsi yaitu mencegah penderita diare mengalami dehidrasi. Jadi kalau kita sudah ke kamar mandi beberapa kali, maka ketika kita pergi berobat, maka akan dikasih obat diare, yaitu elektrolit. Apa namanya? Oralit, ya, yang kita minum. Itu mengganti cairan tubuh yang hilang karena diare. Kemudian menyimpan energi. Nah, menyimpan energi yaitu pada baterai mobil atau aki, ya kan? Sehingga mobilnya bisa bergerak, ya. Kemudian sebagai bumbu dapur. Apa bumbu dapur? Contohnya garam. Kalau kita masak nggak ada garam, rasanya gimana? Hambar. Jadi kita butuh garam. Jadi sebagai bumbu dapur. Kemudian sebagai bahan pengawet. Sebagai pengawet kita ambil di sini jeruk nipis. Ya, kalau kita mau mengawetkan makanan, ya, kita menggunakan jeruk nipis agar dia bisa awet, atau juga kita menggunakan garam juga bisa sebagai pengawet. Kemudian selanjutnya, kalau yang non elektrolit, ya, itu yang pertama sebagai sumber energi. Apa sebagai sumber energi? Gula. Kalau orang pingsan itu diberi minuman gula sehingga dia segar kembali, ya kan? Nah, maka dibilang sebagai sumber energi. Kemudian sebagai pupuk pada tanaman. Ini pada urea, ya, urea itu kan non elektrolit. Nah, itu untuk pupuk tanaman sehingga tanamannya bisa tumbuh subur. Kemudian memenuhi cairan tubuh, yaitu dengan larutan, ya, dengan air suling, di air yang sudah berapa kali pengolahan. Baik. Nah, selanjutnya, oke, perhatikan video berikut ini, ya. Nah, perhatikan. Ya, ini mau menguji larutannya, ya. Diuji bagaimana hasilnya, apakah lampunya menyala atau tidak. Ya, dimasukkan elektroda.
Jika larutan elektrolit, nanti lampunya akan menyala. Nah, ini pakai larutan apa? Garam, ya. Kita lihat. Apakah lampu menyala? Ya. Berarti menandakan apa? Larutan, ya. Elektrolit. Kuat atau lemah? Kuat, ya. Nih, dengan air gula sekarang. Bagaimana hasilnya dengan air gula? Air gula masuk ke mana? Non elektrolit. Berarti lampunya menyala tidak? Tidak. Kita mau lihat, menyala tidak? Ya, sekarang dengan soda. Ya. Sekarang dengan menggunakan apa? Deterjen. Lampunya ada redup. Redup menandakan apa? Elektrolit lemah, ya. Ya, termasuk basah. Baik, sekarang dengan kopi. Nah, berarti kopi masuk ke mana? Masuk ke non elektrolit, ya, karena tidak menyala lampunya. Sekarang dengan air kapur sirih, ya, air kapur. Lampunya menyala tidak di air kapur? Tidak. Berarti masuk ke mana? Non elektrolit, ya. Tapi ada gelembung sedikit, lampu tidak menyala. Berarti kalau ada gelembung sedikit, elektrolit lemah. Nah, jeruk peras. Ya. Terdapat gelembung, tapi lampu tidak menyala. Termasuk ke mana? Elektrolit lemah. Sekarang pada teh. Ya. Nah, tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Masuk ke mana? Iya, non elektrolit. Urea, pupuk urea. Ya. Tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Berarti termasuk ke mana? Non elektrolit. Baik. Setelah kalian memperhatikan video yang ditayangkan tadi, nah sekarang Ibu akan membagikan kalian kepada dua kelompok. Silakan bentuk terus kelompoknya. Di sebelah kanan kelompok 1 dan di sebelah kiri kelompok 2. Silakan bekerja. Ya, buat kelompoknya. Itu kelompok 2. Bahannya diambil. Nah, itu aja. Ya, silakan. Satukan nggak? 4 aja biarin. 4 aja. Ke belakang lagi tarik ini. Ya, ke belakang. Ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Ini Ibu bagikan pada kalian ada LKPD dan bahan ajar. Silakan diperhatikan. Silakan dilihat LKPD-nya. Sebelumnya tulis dulu nama kawan-kawannya di situ. Silakan tulis.
Silakan ditulis nama kawan-kawannya dulu, ya. Baik, berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi, silakan dirakit sendiri alat-alat elektrolitnya. Di depan kalian itu sudah ada larutan garam, ya. Kemudian sudah ada apa nih? Air, ya. Kemudian sudah ada gula. Kemudian sudah ada cuka, larutan cuka. Dan yang terakhir ada larutan alkohol. Nah, kita akan mencoba di kelima larutan ini mana yang termasuk elektrolit kuat, mana yang termasuk elektrolit lemah, dan mana yang non elektrolit. Silakan kerjakan. Silakan, ini dicapit kemari. Bisa? Ya. Nah, pada lembar LKPD-nya silakan diperhatikan, dilihat ya pada data pengamatan. Coba perhatikan data pengamatan, di situ ada larutan gula. Nah, perhatikan bagaimana lampunya terang atau redup. Kemudian gelembungnya ada tidak pada elektroda. Kemudian keterangannya dia termasuk apa? Di checklist saja, ya. Silakan dikerjakan berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Bisa? Diambil, copotin aja kalau enggak. Ya, hati-hati ya. Enggak apa-apa. Oke, itu lagi. Kita coba dulu. Jangan main HP dulu, nah, simpan dulu HP-nya. Oke, sudah. Coba perhatikan larutan gulanya, ambil dulu larutan gula yang mana? Ya, letakkan. Nah, coba dimasukkan elektrodanya. Ya. Masukkan. Nah, perhatikan. Perhatikan apakah lampunya menyala? Tidak. Pada elektrodanya apakah ada gelembung? Tidak ada ya. Ya, perhatikan pada elektrodanya apakah ada gelembungnya? Tisunya nggak apa-apa, ada. Bentar ya. Nggak ada tisu nak. Lupa. Oke, sudah? Oke. Oh, kalau ada gelembung tulis ada gelembung ya. Ini satu lembar benar? Coba lihat. Nah. Ya, isi. Nggak usah penuh kali, sesuai batasan itu aja.
Udah selesai? Air keran menyala dari lampunya. Menyala nggak air keran? Enggak. Hati-hati, jangan tumpah wak kemarin. Coba lihat. Sudah? Ini masih berani, Bu, ya? Itu elektroda. Ya. Sehingga larutan dapat menghasilkan arus listrik. Atau sehingga waktu dicampur dengan air itu, jadinya Redup. larutan bisa menghasilkan Itu apa itu? garam. Ya. Ada lampunya sedikit ya. Tadi terang. Enggak terang dia. Karena dia elektrolit lemah. Berarti garam Elektrolit garam elektrolit kuat atau lemah? tadi kuat, bukan dengan garam. Oh ya, kuat. Tadi kuat. Karena ini mungkin dah Terang. dia aja gelembungnya banyak nih. Ya kan? Ya. Garam ya. NaCl. Waktu dicampurkan dengan air garam, air. Jadi waktu larutan yang ini terdapat molekul yang dapat menghasilkan listrik. Sehingga waktu dicampur dengan air, jadinya larutan itu tidak menghasilkan listrik. Kan ke depan waktu 5 menit, silakan. Jangan lama-lama, silakan. Cepat. Cepat silakan. Diana ke belakang aja. Oke, silakan. Silakan kepada kelompok 1. Kita mulai, Bu. Mana matiinnya nih? Mana matiinnya nih? Enggak, matiinnya kayak mana? Kayak mana matiinnya? Tutupnya ada nih sebenarnya nih ya. Oke, sudah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Oke. Silakan presentasikan. Air keran tidak menyala, gelembung gas ada, keterangan elektronik lemah. Selanjutnya siapa? Cinta. Soalnya itu juga. Soalnya juga. Iya, larutan yang termasuk. Larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit: 1. Larutan garam dapur, 2. Larutan cuka, 3. Air keran. Gejala menandakan suatu larutan digolongkan sebagai larutan elektrolit bisa dilihat dari lampu menyala terang redup. Ada gelembung gas, terjadinya ionisasi. Larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit? Larutan gula,
alkohol. Apa gejala yang menandakan suatu larutan digolongkan sebagai larutan non-elektrolit? Bisa dilihat dari 1. Lampu tidak menyala, 2. Tidak ada gelembung gas, 3. Tidak ada terjadinya ionisasi. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan elektrolit terdapat molekul yang dapat menghantarkan listrik, sehingga waktu dicampurkan dengan air hingga larutan bisa menghantarkan arus listrik. Kalau larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan percobaan tersebut, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat? Larutan air garam dapur. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit? Adanya gelembung gas dan lampu menyala, redup tidak menyala. Berdasarkan percobaan tersebut, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah? Yang pertama larutan cuka, yang kedua larutan air keran. Apa saja gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit kuat? Larutan garam dapur, adanya gelembung gas dan menyalanya lampu terang termasuk dalam elektrolit kuat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang telah dibacakan, elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion sehingga dapat menghantarkan listrik. Terbagi menjadi 2, elektrolit lemah dan kuat. Larutan elektrolit bisa dilihat dari lampu menyala, terang, atau redup, ada gelembung. Non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dan tidak menghantarkan arus listrik. Bisa dilihat dari lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Baik, sekian yang dari hasil dari praktikum kami. Silakan jika ada yang bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sabila Sarah dari kelompok 2 izin bertanya bagaimana reaksi larutan garam dapur pada hasil praktikum tersebut. Terima kasih. Baca. Larutan garam dapur menyala terang. Pada Sabila. Mana? Saya akan menjawab pertanyaan Sabila. Gejalanya itu adalah larutan asam dapur, adanya gelembung gas dan menyala lampu terang, termasuk dalam elektrolit kuat. Apakah jawabnya apa? Diterima. Baik, sekian dari yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bros. Sudah kalian lihat tadi presentasi dari kelompok. Nah, sebelum kita akhiri ya, ini ada bahan refleksi ya. Ibu bagikan bahan refleksi. Pertanyaannya ya. Oke. Coba perhatikan ke depan. Nah, ini pertanyaannya. Perhatikan ya. Silakan. Oke, ini dia. Perhatikan kemari. Pertanyaan yang pertama refleksinya, ya. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Apa yang bagian mana yang paling kalian sukai pada pembelajaran ini? Oh, sukanya pada materinya. Ya, pada pertanyaannya, pada LKPD-nya, pada hasil praktikumnya. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Sudah? Pertanyaan yang kedua, ini dia. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Membosankan tidak? Atau tidak suka? Atau sangat suka sekali? Silakan ditulis. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, pertanyaannya,
Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Nah, silakan ditulis. Oh, saya mempelajari banyak hal. Apa saja? Sebutkan. Dan yang keempat, ya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Silakan. Apa yang belum dipahami? Oh, saya tidak memahami materi ini, tentang ini dan seterusnya. Silakan ditulis. Oke, udah, di-cut kalau udah. Mau Ibu ajarin cara buatnya? Oh, nanti kita belajar ya. Pakai khusus namanya Canva, ya. Banyak yang imut-imut lagi. Asal jangan amit-amit ya. Kalau sudah, kumpulkan kemari, sudah selesai? Ya. Beserta LKPD-nya, kumpulkan beserta LKPD-nya. Ya. KPD-nya. Baik. Masukkan. Ya, sudah? LKPD-nya? Sudah? Oke, sudah. Baik, sudah kita buat refleksi. Nah, sekarang Ibu mau mengadakan post test. Silakan kembali dipindai barcode yang sudah Ibu siapkan. Silakan dijawab lagi pertanyaannya. Ya, silakan. Silakan. Begini aja. Oke, terus. Silakan dipindai. Silakan dijawab pertanyaannya. Tulis, jangan lupa diisi semua. Sudah selesai? Waktu 2 menit. Oke, sudah selesai. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, silakan kelompok 1 membuat kesimpulan dari yang sudah dipratikumkan tadi. Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Bentar. Kelompok kedua, silakan. Terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit lemah dan kuat. Ciri-ciri elektrolit kuat yaitu lampu menyala dengan terang dan pada elektrolit rendah terdapat hidrogen gas yang banyak. Sedangkan pada elektrolit lemah ciri-cirinya adalah lampu menyala dengan redup dan pada elektroda berumur sedikit. Yang kedua ada non elektrolit. Ciri-cirinya adalah tidak adanya hidrogen gas pada elektroda dan lampu tidak menyala. Ya, baik. Kasih aplaus pada kawannya. Baik, sudah ada kesimpulannya. Nah, kita mengadakan ice breaking sekarang, ya. Sebelum kita akhiri, kita mengadakan ice breaking. Siap? Siap. Baik, kita mengadakan ice breaking, namanya tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Oh, tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru mendengarkan,
Wih. Siap. Terima kasih. Kita sudah mempelajari hari ini banyak hal, ya. Dan terima kasih juga atas konsentrasinya. Baik, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majlis. Berdoa dimulai. Subhanallah. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.